100.6 Heartline FM, Your Family Station. Dalam program acara Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program persembahan dari GB Glow Fellowship Center. Dan selamat berjumpa kembali dengan saya Veronica Wong, dan saya juga sangat senang pada malam hari ini, sekalipun kondisi saat-saat ini masih belum berjalan normal dan kita masih terus mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan atau berita-berita yang tidak enak untuk didengar, tapi kita percaya bahwa kitalah orang yang sudah percaya dalam Tuhan harus tetap tinggal tenang, diam di dalam Tuhan dengan berdoa. Kita percaya bahwa wabah ini, masalah corona COVID-19 ini akan segera berlalu. Maka doa kita harus bertalu-talu ya, jangan jemu-jemu, teruslah berdoa. Dan malam hari ini saya senang banget bisa mempersembahkan di mana saya sangat terberkati dengan program dari Pendeta Gilbert Limondong, yaitu melalui vlog pribadinya, yaitu vlog Gilbert Limondong, di mana beliau sedang terus melakukan live streaming sehari 3 kali loh. Luar biasa nggak tuh? Di dalam kesibukannya tetap beliau tetap menyempatkan, tetap mau berjumpa dengan kita semua melalui live streaming di vlog pribadinya Gilbert Limondong, dan di mana beliau akan terus menyampaikan firman-firman Tuhan di pagi hari jam 6, juga di sore, di siang menuju sore di jam 2 sampai jam 4, lalu di malam hari jam setengah 9 sampai jam kurang lebih biasa kadang sampai jam 10 gitu ya. Itu sangat memberkati banget. Dan pada pagi hari selalu yang disampaikan adalah dari buku renungan karya tulis Pendeta Gilbert Limondong sendiri, yaitu diperkenan Tuhan setiap hari. Lalu pada siang hari live streaming akan mengupas dari Injil Amsal, dan yang di malam hari selalu mengupas dari Injil Mazmur. Nah, 2 jam ke depan ini Vero akan menyampaikan semua hasil dari live streaming dari Pendeta Gilbert Limondong melalui program Kamu Hebat di vlog Gilbert Limondong, yaitu membahas dari Mazmur 4 sampai Mazmur 48. Wow, asik banget nggak tuh? Wow, lengkap ya. Dimana Mazmur 44 sudah live streaming atau sudah live recording dimulai dari tanggal 13 April sampai di Mazmur 48 adalah di tanggal 17 April. Jadi hambanya ini Pak Gilbert ini, dia setiap hari itu satu pasal. Jadi waktu Senin pasal 44, Selasa pasal 45, Rabu pasal 46, Kamis pasal 47, dan di Jumat pasal 48. Loh, kok Sabtunya nggak ada? Ya, karena kalau Sabtu live streamingnya hanya sekali, yaitu di jam 2 sampai jam 4 aja. Dan materi yang dibawakan dari renungan buku karya tulis Pak Gilbert sendiri. Jadi pembahasan Injil itu hanya dari Senin sampai di Jumat. Nah, mari para pendengar semua, Vero harapkan tidak sampai meninggalkan radionya ya, atau tetap stay tune ya, bahwa ini akan kurang lebih berdurasi hampir 2 jam. Jadi pastikan semua ikuti, dan saya percaya akan banyak banget kekuatan penghiburan dari firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Gilbert Limondong ini. Saya sendiri sangat-sangat terberkati. Saya setiap hari saya merasakan seperti tidak mengalami ada bencana. Saya tidak mengalami adanya wabah COVID bahkan. Saya merasakan malah ketika dicanangkan harus di rumah aja, saya lebih sibuk loh dibanding sebelum-sebelumnya, sebelum ada wabah ini gitu. Malah saya merasa lebih produktif. Malah saya merasa lebih banyak banget mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan ini. Bayangkan sehari 3 kali gitu. Ya kan? Biasa paling saya kalau bikin mesbah sendiri paling sekali di pagi, itu pun ya nggak terlalu lama lah, kadang setengah jam, sejam, terus di malam sebelum tidur. Tapi ini sehari 3 kali, dan itu durasinya itu bisa sejam, sejam setengah, maksimum 2 jam. Minimal aja sejam lah secepat-cepatnya. Tapi benar-benar ini buat saya suatu makanan rohani yang sangat menguatkan, karena saya percaya kalau rohani kita kuat ya, di luar mau ada apa aja kayaknya kita tenang aja, karena kita tahu semua ada kedaulatan Tuhan, semua ada kendali Tuhan. Jadi kita sebagai umatnya ya ikuti aja prosesnya, jangan berbantah-bantahan.
kita bisa melakukan apa, lakukanlah. Mau menolonglah, tapi dengan cara ya tetap ya social distancingnya jangan dilupakan. Kalau mau menguatkan, memberikan firman, ya sebarkan. WA apapun itu status atau mau broadcast isinya semua yang menguatkan. Jangan memberikan info-info yang akhirnya membuat orang tuh imannya jadi lemah, jadi ketakutan. Jangan menyebarkan spirit ketakutan. Tapi kalau masih mau nge-broadcast yang lucu-lucu biar orang ketawa, ya silakan juga, go ahead. Yang dilarang cuma satu, menyebarkan info-info yang akhirnya membuat orang menjadi down, takut. Kedua, jangan membroadcast situs-situs porno atau gambar-gambar yang tidak berkenan, yang tidak relevan, ya seperti itu. Jadi kita sebagai orang percaya harus menunjukkan karakter Kristus dengan memberikan konten-konten yang terus bisa menguatkan bagi mereka yang menerimanya. Mereka akan tertolong, terhibur, terberkati melalui konten-konten yang kita viralkan itu. Dan saya juga mengajak para pendengar semua, ayo kalau terberkati dengan program dari Kamu Hebat ini. Kenapa saya combine di dalam program dari siaran radio Keluargaku Adalah Surgaku? Karena Bapak Gembala juga di program dari Kamu Hebat ini sering banget Bapak Gembala berkata seperti, keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku. Jadi semua sangat related. That's why saya pengen banget para pendengar dari Heartline juga ikut menikmati bahwa program ini sangat luar biasa. Dan juga tim ini sudah lebih fokus, juga ada tim peduli tanggap COVID gitu ya. Jadi ini juga tim yang luar biasa. Saya melihat kalau mau ngikutin bisa. Mereka seringkali melakukan live streaming on the road. Jadi live streaming on the road tuh biasa durasinya di jam-jam yang setelah live streaming penyampaian firman Tuhan. Nah, jadi sering-sering aja pantau terus tuh di vlognya ya. Kalau bisa terus stay tune di layar, nanti mereka pas live juga muncul dengan otomatis seperti itu. Jadi keren banget, mereka sudah membagikan begitu banyak berkat, dan berkat-berkat ini sejujurnya juga dari kita semua YouTuber, pemirsa-pemirsa dari Kamu Hebat. Jadi semua udah terlibat di dalam. Ada yang gak bisa turun ke jalan, membagikan berkatnya, mentransferkan dananya, atau juga mau mengirimkan produknya langsung. Nanti dikasih tahu informasinya dikirim kemana. Ada yang bisa ke gereja langsung, untuk mana ada tempat-tempat titik-titik yang bisa menampung produk-produk itu yang ingin disalurkan. Jadi saya percaya ini semua adalah ada kendali Tuhan dan rencana Tuhan. Dan Vero melihat benar apa kata Pak Gilbert, bahwa tembok gereja sekarang runtuh, semua denominasi menyatu, saling bergandengan tangan, bekerja sama, saling melakukan satu tujuan dari visi Tuhan, yaitu menolong dan tunjukkan kasih. Bahwa kita memang sudah diajarkan Yesus bahwa kita harus menunjukkan kasih. Jadi kita nggak bisa hanya mengasihi orang-orang yang sama Nasrani atau seiman. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini mau menunjukkan kasih yang adil seperti yang udah Yesus ajarkan. Oke, guys, kita nggak lama-lama lagi di sini. Saya akan langsung meminta operator untuk langsung play semua apa yang sudah disajikan, dibuat, dikompilasikan, yaitu pembahasan dari Pendeta Gilbert Limondong, Mazmur 44 sampai 48. Vero percaya ini semua akan memberkati para pendengar Heartline dimanapun berada. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan tetap malam ini saya ingatkan buat setiap saudara bahwa kamu hebat. Apapun yang terjadi, tetap yakin bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita tersendiri buat saya setiap kali kembali berjumpa dengan saudara, karena saya tahu ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Karena setiap kali firman Tuhan diberitakan, saya percaya betul anugerahnya, kasih setianya, berkat-berkatnya akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Seperti biasa kita mulai dengan puji-pujian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Fan, Alkitab jangan lupa, Fan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo. Yes. Mari tinggikan dia dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan.
Ayo semua menyanyi sukacita di rumah masing-masing. Ayo apapun yang terjadi dengan bersorak kita bersukacita. Sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Berbunyi tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditangguhkan, Allah ditangguhkan, Allah ditangguhkan tinggi. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalami hidup bersama dengan Tuhan selalu ada suka surga. Betul kadangkala kita harus menghadapi badai, betul kadangkala kita harus menghadapi angin ribut, betul kadangkala kita harus menghadapi pandemi seperti COVID-19 ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghambat sukacita sorga di hati kita, karena kita berjalan menuju sorga yang mulia. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sukacita saya untuk menyambut saudara dalam program Kamu Hebat ini, dimanapun saudara menyaksikan program Kamu Hebat ini live, Evening Live with Pastor Gilbert, hashtag di rumah saja. Jadi meskipun di rumah aja, tapi saudara gue yang kasih dalam jiwa kita beria-ria di dalam Allah kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, hari yang indah kembali untuk kami dapat bersama-sama dari belahan dunia mana-mana. Kami berkumpul bersama dalam KKR di rumah saja ini Tuhan, dalam program Kamu Hebat, di mana kami saling menguatkan. Secara khusus setiap malam kami sedang membahas Mazmur, sehingga kami dikuatkan khususnya dalam hubungan kami dengan Tuhan. Karena itu Tuhan berbicara buat masing-masing kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan, dan kami siap untuk berdialog satu sama lainnya, saling sharing satu sama lainnya, dan pada saat yang bersamaan kami siap menerima firman, dan kemudian siap berdoa bersama. Karena program ini bukan hanya program komunitas Kamu Hebat, tapi program ini juga menjadi program kami bersama untuk kami berdoa, kami bersatu hati. Betul, kami tidak bisa berkumpul di satu gedung gereja, tapi kami bisa berkumpul satu roh, satu hati, satu jiwa dari berbagai gereja untuk bersama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan. Bersatu dalam doa, karena kami percaya kalau kami merendahkan diri bersatu, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, pimpinlah seluruh acara hari ini dalam program Evening Live with Pastor Gilbert, sehingga hanya satu nama yang ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali pada firman, kembali kepada Kristus, bukan kepada teologi, bukan penonjolan doktrin, bukan penonjolan kemampuan kita dalam mentafsirkan, karena kita bukan siapa-siapa. Kita hanya orang lemah yang tak berdaya, tapi kuasa Kristus yang menolong, menyelamatkan, membimbing, dan menuntun kita pada kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan itu baik, saudara. Nah, hari ini kita masuk kembali pada
pemberitaan firman Tuhan kita, saudara-saudara. Dan seperti sudah saya janjikan buat setiap saudara, bahwa hari ini pembahasan kita adalah pembahasan dari kitab Mazmur, saudara-saudara, ya kan? Dalam kitab Mazmur. Dan dalam kitab Mazmur hari ini secara khusus kita sudah selesai Mazmur 31, dan hari ini karena tanggal 13 berarti kita masuk pada Mazmur 44, saudara-saudara, ya. Mazmur 44 itu menjadi renungan kita, di mana pemazmur sedang membahas jeritan bangsa yang tertindas. Haleluya. Saya bingung kok di saat-saat seperti ini persis mazmur-mazmurnya jeritan minta tolong, jeritan bangsa tertindas, dan saya percaya tidak kebetulan, saudara. Dan hari ini pembahasan kita ada di 27 ayat yang akan kita bahas, mulai dari jeritan bangsa yang tertindas untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Jadi khusus ayat ini bukan dibuat oleh Daud, tapi dibuat oleh Bani Korah, saudara-saudara, ya. Jeritan bangsa yang tertindas. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Nah, ini yang paling penting. Menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kesetiaan Tuhan, menceritakan kuasa Tuhan, menceritakan pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan, itu perlu. Betul kita harus bersaksi firman Tuhan, amin. Betul kita harus menceritakan firman Tuhan, amin. Tetapi kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kita perlu juga menyampaikan dan menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang yang bisa bilang bahwa oh, mujizat sudah berlaku. Hello, saudara yang kasih dalam Tuhan, we are product of miracle and grace of God. Kita adalah produk-produk dari mujizat dan anugerah Tuhan. Kalau orang pikir dia ada karena kehebatannya, silahkan. Kalau orang berpikir dia ada karena kemampuannya, silahkan. Tetapi kita, dan saya harap semua pemirsa program Kamu Hebat, kita harus belajar merendahkan diri. Kita semua hidup karena anugerah, kita hidup karena mujizat. Kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu kan bukan karena kita hebat. Kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu kan karena mujizat. Nah, itu yang harus kita ceritakan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya Alkitab bilang, ceritakan kepada anak-anakmu berulang-ulang ketika kamu duduk, ketika kamu dalam perjalanan, ketika kamu makan. Artinya apa? Tuhan mau apa yang sudah kita alami dengan Tuhan, keturunan kita mengetahuinya. Nah, makanya ayat ini bilang apa? Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Jadi kenapa anak-anak kita nggak beriman? Seringkali karena kami tidak bercerita kepada mereka. Jadi saya mendorong setiap ayah, setiap ibu, ketika makan bersama minimal, atau ada di mobil bersama, jangan masing-masing semua pakai earphone. Jangan semua sibuk sama gadgetnya. Tapi saatnya ayah atau ibu bilang, mari nak, mama mau bercerita, mama mau bersaksi hari ini tentang kebaikan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dari masa kecilnya kita sudah bercerita tentang kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, minimal waktu anak-anak kita ada masalah, dia berlutut di kaki Tuhan, dia panggil nama Tuhan karena dia tahu mama dan papanya mengalami pertolongan Tuhan. Zaman dulu, kita sebelum tidur, orang tua masih bercerita kepada kita tentang Alkitab, tentang cerita-cerita kehidupan, tentang pengalaman-pengalaman kesehariannya. Saya khawatir Tuhan sedang menggerakkan kita di masa-masa home quarantine ini, untuk kita kembali pada semangat bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sekarang kasih PR buat setiap pemirsa Kamu Hebat. Hah? Ada PR, pendeta? Apa PR-nya? Mulai hari ini,
gunakan 1 kali saja minimal. Apa itu makan pagi, apa itu makan siang, apa itu makan malam, atau itu duduk-duduk di waktu malam hari. Ayah dan ibu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau perlu, ayah pimpin. Ayo, siapa yang hari ini mau bercerita tentang pengalaman indahnya bersama dengan Tuhan? Kadang-kala persoalan-persoalan sederhana. Wah, saya ada masalah. Lalu saya minta tolong Tuhan. Tuhan tolong. Jadi dari situ yang pertama, kita terbiasa memuliakan Tuhan. Yang kedua, terbiasa sadar bahwa Tuhan yang tolong kita. Dan yang ketiga, terbiasa untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahaya loh. Salah satu yang setan mau buat dalam kehidupan kita, berpikir bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu karena saya. Karena kemampuan saya, karena kebisaan saya. Makanya muncul orang-orang yang kemudian berkata, oh tidak ada mujizat. Karena dia pikir itu karena saya, karena kemampuan saya, karena kekuatan saya. Tidak. Dan sorry untuk bilang ini, bertobatlah. Orang-orang yang selalu merasa tidak ada mujizat, semua karena saya. Lama-lama sudah jadi ateis. Lama-lama teologi berubah menjadi filsafat buat saudara. Karena buat saudara hidup ini soal perjuangan. Betul hidup soal perjuangan. Tetapi ingat, di balik perjuangan kita ada anugerah Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Itu sebabnya Yesus mati buat kita. Itu sebabnya dia naik ke sorga. Itu sebabnya dia berikan Roh Kudus buat kita. Karena kita bilang Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Roh Kudus itu yang akan membimbing kita. Roh Kudus itu yang menjadi penolong kita. Roh Kudus itu yang menjadi helper buat kita, tetapi juga comforter, sebagai yang membuat hidup kita kuat, nyaman, dan mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Apa artinya? Berarti Tuhan mau terlibat. Lewat apa? Lewat anugerahnya, lewat kuasanya, lewat apa? Lewat mujizat-mujizatnya. Saya percaya keluarga yang suka bercerita tentang pengalaman dahsyatnya dengan Tuhan akan menjadi keluarga yang makin hari makin kuat dalam kasih Tuhan. Haleluya. Salah satu yang setan mau curi, kita kehabisan waktu. Kita nggak punya waktu untuk anak-anak kita, sehingga kita nggak bercerita pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Sehingga anak-anak kita akhirnya jadi orang-orang yang nggak percaya Tuhan, saudara. Tetapi dengan home quarantine hari-hari ini, hashtag di rumah aja, saya berdoa biarlah ini kita kembalikan kehendak Tuhan ini. Bahwa kita mulai bercerita. Alkitab bilang, ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Orang Yahudi setiap kali merayakan Sabat, dia cuma boleh bicara firman, serta bicara tentang pengalaman dengan Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi setiap kali Sabat, makanya istilahnya Syabat dari kata Lashephet artinya duduk, berdiam diri. Mereka nggak boleh ngomong hal-hal yang sia-sia, saudara-saudara, tentang apa itu namanya isu apa gitu. Enggak. Mereka berbicara firman. Mereka berbicara tentang pengalaman dengan Tuhan. Makanya ayat ini bilang apa? Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Lihat, saudara, apa yang kasih dalam Tuhan. Betul kita diserang, betul kita disakiti, betul kita dikecewakan, tapi ada tangan kanan Tuhan. Wow, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bisa bayangkan kalau setiap hamba-hamba Tuhan sepakat mengingatkan jemaat Tuhan masih ada mujizat. Ini tidak menjadikan kita orang-orang bodoh. Justru mujizat menjadikan kita sebagai orang-orang yang melakukan bagian kita. Karena mujizat bukan berarti Tuhan mengerjakan bagian kita. No. Selalu saya bilang ini, my God is the specialist to do the impossible. Artinya Tuhan adalah Allah yang ahli mengerjakan hal yang tidak masuk akal. Selama masih masuk akal, itu bagian kita. Makanya Ulangan 29 ayat 29 bilang begini, hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan anak-anak kita. Tapi hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kita nggak bisa, hal yang kita nggak kuat, hal yang kita nggak mampu, kita harus tetap semangat karena itu bagian Tuhan. Jadi tugas kita sampai titik darah penghabisan. Tugas kita sampai garis akhir kita. Dan hal-hal yang sudah kita nggak mampu, kita serahkan pada Tuhan. Kita tetap semangat karena kita percaya Tuhan akan mengambil alih. When you do your best, my God will take care about the rest.
Mujizat bukan berarti saya diam. Ada banyak orang yang saya nggak tahu otaknya di mana gitu. Kalau ada mujizat ngapain kita? Ya udah kita diam-diam aja, biar Tuhan buat mujizat, biar Tuhan buat mujizat. Kalau ada mujizat kita nggak usah pakai masker. Kalau ada mujizat, buat apa kita home quarantine di rumah? Jalan aja. Itu bukan mujizat, itu ngaco, saudara-saudara. Karena mujizat bukan berarti nggak ada aturan. Iya kan? Ada bagian kita. Ada bagian hukum alam. Tetapi Allah adalah Allah yang mampu lakukan segala perkara. Amin. Maksud saya, jangan sampai kita seperti orang yang bodoh gitu. Yang akhirnya menyerang kiri kanan, hantam kromo, seperti nggak ada aturannya gitu, saudara, ya kan? Tapi mari kita berpikiran sehat gitu. Mujizat ada. Tetapi aturan-aturan yang harus kita jalani juga ada. Dan bukan berarti kalau kita ikuti aturan tidak ada mujizat. Iya kan? Oh kan ada mujizat, lampu merah lewat aja. Itu kan kalimat-kalimat bodoh, saudara. Itu kan kalimat-kalimat dari orang yang hatinya busuk, saudara. Yang menyerang gak ada aturan gitu, ya kan? Maksud saya mengkritik silahkan. Tetapi jangan menyerang hantam kromo dan menunjukkan hati saudara yang sebetulnya penuh kepahitan dan kebencian, saudara. Karena hati yang penuh kebencian akan menuntun pada kehancuran. Yang Tuhan mau kita saling melengkapi dalam terang kasih Tuhan. Dan ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Yesus memang Tuhan yang menyelamatkan. Yesus memang Tuhan yang mengubahkan. Yesus memang Tuhan yang menjamin sorga dan memulihkan hidup kita. Tapi dia juga Tuhan, sumber segala mujizat dan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Makanya ayat ini bilang apa? Engkaulah rajaku. Nah, ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka, engkau rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Ya kan? Yang memerintahkan kemenangan. Artinya apa? Tuhan mau lihat kita menang, Tuhan mau lihat kita kuat, Tuhan mau lihat kita bertumbuh, Tuhan mau lihat kita maju. Ayat selanjutnya, ayat 6. Dengan kaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Haleluya. Sebab bukan dengan panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah. Haleluya, haleluya. Ini yang Tuhan mau. Di masa-masa kita baru selesai merayakan Paskah, dan itu berarti kita menyambut kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Di masa-masa suasana yang penuh kemenangan ini, firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Iya kan? Makanya ayat 7 bilang, sebab bukan dengan panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Mujizat bukan berarti kita tidak berperang. Mujizat bukan berarti kita tidak menghadapi badai. Mujizat bukan berarti kita tidak menjalankan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, aturannya, semuanya tetap kita harus jalankan. Tetapi hal-hal yang kita nggak sanggup, hal-hal yang kita nggak mampu, Tuhan yang ambil alih. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara yang sedang sakit, jangan lemah. Jangan terpengaruh sama ajaran-ajaran yang berkata, kayaknya nggak ada mujizat, percuma berdoa untuk kesembuhan ilahi. Saudara kasih dalam Tuhan. Biarin yang mau ngomong begitu. Mereka mungkin belum alami apa yang sudah alami. Tapi kita yang sudah mengalami, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap percaya. Saya mau tantang. Setiap orang yang berkata tidak ada mujizat, izinkan saya bertanya, hidupmu tidak pernah mengalami mujizat? Hello, hidupmu tidak pernah mengalami mujizat? Saya percaya. Saudara juga bisa ada sampai sekarang itu karena mujizat. Karena itu mari balik. Mari balik. Apakah kita menentang mujizat yang aneh-aneh? Saya setuju. Apakah kita menentang mujizat yang berbau klinik? Saya setuju. Apakah kita menentang orang-orang yang hanya fokus pada mujizat bukan pada Yesus? Saya setuju. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada tikus di rumah, jangan bakar rumahnya. Ada pengajaran-pengajaran tentang mujizat yang aneh-aneh, saya setuju. Memang itu agak aneh-aneh. Itu harus kita singkirkan. Itu seperti tikus-tikus di dalam gereja. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pengajaran tentang mujizatnya kita bakar. Karena Yesus tetap Tuhan sumber segala mujizat. Pertanyaan saya, waktu Yesus hidup, dia menyembuhkan orang sakitnya.
Dia menyampaikan firman, amin. Dia disebut guru, betul. Tapi dia juga disebut tabib yang ajaib. Orang datang kepada Yesus dan berkata, tolonglah aku. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Kami sudah datang pada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat. Yesus nggak bilang, oh itu murid-muridku yang benar. Memang nggak ada itu kesembuhan. Yesus tetap murid-muridnya berkata, kenapa engkau tidak percaya? Jadi artinya, waktu kita terima firman, makanya Alkitab bilang apa? Disampaikan firman dan disembuhkan yang sakit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat-saat virus COVID-19 ini, apa yang kita harapkan tentang Yesus kita? Dia memberi kepastian sorga buat kita. Dia mengampuni dosa kita. Dia memulihkan hidup kita. Dia menguatkan kita. Dan tatkala kita membutuhkan mujizat, dia mengerjakan yang tepat pada waktunya menurut kehendaknya. Oh haleluya. I'm proud of my Jesus. Makanya ayat ini berkata, karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari dan bagi namamu, kami mengucap syukur selama-lamanya. Ayat 10. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami sih. Ada masanya Tuhan angkat, ada masanya Tuhan didik, ada masanya Tuhan bela, ada masanya Tuhan biarkan kami berjuang. It's normal, itu sesuatu yang biasa. Karena dengan itu kita didewasakan, dengan itu kita disempurnakan, dengan itu kita diarahkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat 11. Engkau membuat kami mundur daripada para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami, dikatakan engkau membuat kami jadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami jadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kehidupan Kristen jelas kata Alkitab. Ada masanya Tuhan angkat. Ada masanya Tuhan bela, ada masanya Tuhan memberi kemenangan, ada masanya Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat yang dahsyat. But my God will never ever spoil his children. Allah saya tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Dia latih, dia bentuk, dia proses, dia didik kita, dia arahkan kita pada kehendak yang sempurna. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Waktu kelihatannya Tuhan belum menolong kita, gak usah panik. Gak usah nyalahkan siapa-siapa. Gak usah jadi orang yang kemudian buat ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Oh berarti Tuhan gak buat mujizat, berarti ini, gak usah buat kesimpulan. Tetap setia saja. Tuhan yang kelihatannya belum buat mujizat, tetap adalah Tuhan yang akan mengerjakan mujizat tepat pada waktu. Ini bagus nih. Bagus buat sudah upload di media-media sosial saudara. Ya kan, saya sering arahkan saudara untuk upload media sosial karena saya mau komunitas kamu hebat ini, ya kan. Iya, kata Evan jangan lupa like ya, jangan lupa like. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan program Kamu Hebat ini supaya ini jadi top future saudara, dan akhirnya banyak ini, saudara boleh like, saudara boleh subscribe sehingga banyak orang diberkati saudara. Jadi kalau saudara ikut subscribe lalu like, ya kan, akhirnya jadi top future. Orang-orang pikir ini apa ini program Kamu Hebat ini, ya kan. Haleluya, haleluya. Karena saya mau cuma satu, nama Yesus ditinggikan dan orang-orang diberkati. Hanya itu. Apalagi mereka yang sudah jauh dari Tuhan, mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, biar di masa ini diingatkan, ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau. Jika ini nih ya, tulis di media sosial saudara ya, Tuhan yang belum mengerjakan mujizat adalah Tuhan yang mempersiapkan kita mujizat yang lebih besar lagi di waktunya Tuhan. Ini dia ya kan. Tuhan yang belum mengerjakan mujizat buat kita adalah Tuhan yang sedang mempersiapkan mujizat lebih besar lagi buat kita tepat di waktunya. Wah, haleluya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya untuk kita mengalami kemenangan. Kita bukan orang-orang manja. Kalau mujizat belum terjadi, kita sabar. Kalau mujizat belum terjadi, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Kalau mujizat belum terjadi, kita tetap imani bahwa Allah yang baik menyediakan yang terbaik buat kita. Ingat gak Sadar Mesa Abednego bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong.
Tapi perlu Tuanku Raja ketahui kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Artinya, kami tetap percaya, kami tetap tidak goyah, kami tetap punya pandangan yang sama tentang Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Selanjutnya, wow, dikatakan pada ayat yang ke-18, ayat 17, karena kata-kata orang mencela dan menista di hadapan musuh dan penendam, semuanya ini telah menimpa kami, tapi kami tidak melupakan Engkau. Haleluya, ini yang Tuhan cari. Kualitas iman seperti ini, semuanya ini telah menimpa kami, tapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Haleluya. Ayat ke-18 malam ini harus menjadi ayat emas kita. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 berhenti, tapi belum berhenti. Kita berdoa supaya yang mati semakin berkurang, paparan virus corona semakin berkurang. Kita lihat seperti doa kita nggak dijawab. Dan di saat seperti ini orang mulai menertawakan, mana orang-orang Kristen, mana anak-anak Tuhan yang berdoa katanya Allahnya Maha Kuasa, kok berdoa belum terjadi. Ayat dari Mazmur 44 ayat 18 menjadi jawaban kita. Semuanya ini telah menimpa kami. Kami diejek, kami ditertawakan, kami dibilang doanya belum terjawab. Semuanya menimpa kami. Tapi kami tidak melupakan Kau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Artinya kami tetap berdoa. Kami tetap percaya mujizat. Kami tetap memandang Yesus. Kami tetap percaya kuasa salib itu. Allah sumber kemenangan kami. Haleluya. Ayat yang ke-19. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Kau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah kami, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena Ia mengetahui rahasia hati. Tuhan tahu kok. Tuhan lihat hati. Pokoknya di hati saya harus tetap ada syukur. Di hati saya harus tetap ada iman. Di hati saya harus tetap ada penyerahan. Di hati saya harus tetap ada sukacita akan kuasa Tuhan. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terampal dalam tanah. Bersiaplah menolong kami. Bebaskan kami karena kasih setia-Mu. Saudaraku, ini yang sering kali terjadi. Ada intimidasi kegelapan yang membuat kita panik, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Tapi hari ini biarlah kita berkata, aku tetap menjaga hatiku di hadapan Tuhan. Agar hatiku tetap beriman. Agar hatiku tetap percaya. Agar hatiku tetap tertuju kepada Tuhan. Dan agar hatiku tetap bersorak-sorai. Karena selalu saya bilang, tidak selamanya kita bisa sorak-sorai dengan senyum yang ada di pipi kita. Tetapi kadangkala kita bersorak-sorai dengan air mata yang mengalir di pipi kita. Karena beratnya beban. Tapi kita berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Luar biasa, saudaraku. Dari gereja manapun saudara berasal. Dari denominasi gereja manapun saudara berasal. Yang penting pegang firman Tuhan. Yang penting tetap pandang salib dan pandang Yesus. Just focus on Jesus. Yang ketiga, tetap setia pada tuntunan Roh Kudus. Dan yang keempat, tetap tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Karena penafsiran boleh berbeda-beda. Tetapi Alkitab tetap ada firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Untuk berjalan dari kemuliaan Tuhan pada kemuliaan Tuhan. Masuk dalam kesempurnaan sorga yang mulia. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus dahsyat luar biasa. Sekarang kita bahas Mazmur 45. Siapkan hati saudara, siapkan Alkitab saudara. Kita mau sama-sama pelajari firman Tuhan sehingga hidup kita mendapat kekuatan. Saya sudah jelaskan setiap pagi saya bahas tentang perkenanan Tuhan atau hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lalu setiap siang kita bahas Amsal dan setiap malam kita bahas Mazmur, saudara, ya kan? Nah, Mazmur 45 saya pelajari itu ada 18 ayat yang kita perlu pelajari ya. Mazmur 45, nyanyian pada waktu pernikahan raja.
Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Jadi jelas penulis Mazmur ini bukan Daud, tetapi Bani Korah. Dan lagu ini dinyanyikan sebagai persembahan, sebagai ungkapan kasih pada waktu pernikahan raja. Ayat 2, hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan, kita bilang lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti lidah sangat menentukan kehidupan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, kata Alkitab. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya di masa-masa home quarantine, di masa-masa kita di rumah, ada banyak keributan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena mulut tidak terjaga. Baru persoalan sedikit, wah suami tiba-tiba kata-kata yang gak enak. Saya ngerti. Sebagian saudara ada yang bete, sebagian saudara ada yang jenuh, sebagian saudara ada yang bingung. Ini sampai kapan? Tetapi bisa nggak mulut saudara kontrol? Karena bahagia atau penderitaan, sukacita atau duka cita dalam keluarga sangat bergantung dengan mulutmu. Karena tadi pemazmur bilang apa? Dikatakan, aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Seorang juru tulis yang mahir dapat membawa suasana sedih, dapat membawa suasana menggairahkan, dapat membawa suasana senang lewat rangkaian kata-kata yang dia buat. Nah, Alkitab bilang, lidahku seperti pena juru tulis yang mahir. Jadi pastikan dengan lidahmu engkau membuat istrimu bersemangat. Pastikan dengan lidahmu engkau mendamaikan orang yang sedang ribut. Pastikan dengan lidahmu engkau memberi semangat kepada anak-anakmu yang mungkin sedang putus asa dan mungkin sedang banyak tekanan. Dengan lidahmu engkau memberi semangat buat orang untuk melayani. Dengan lidahmu engkau memberi semangat kepada orang yang salah sekalipun untuk berubah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bukankah itu yang Yesus buat? Ada seorang wanita tertangkap basah berbuat zina. Lalu ada orang-orang Farisi, orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang merasa dirinya rohani, orang yang merasa dirinya paling luar biasa, merasa dirinya lebih daripada semua orang. Tapi apa yang dia buat? Menghakimi. Apa yang dia buat? Merendahkan. Apa yang dia buat? Menjatuhkan. Apa yang dia buat? Memojokkan. Dia seret wanita ini. Lalu di-accuse di depan Yesus dan bilang, menghukum Musa, perempuan ini harus dilempar batu sampai mati. Tetapi ingat, lidahku adalah pena juru tulis yang mahir. Yesus tidak kompromi dengan dosanya. Tetapi apa yang Yesus buat? Yesus menyelamatkan wanita ini. Yesus bilang, di antara kamu, kalau ada yang merasa tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Dengan lain kata, Yesus sedang menegur mereka juga. Kamu hanyalah orang-orang munafik yang pandai menghakimi orang, yang pandai menyerang orang, tapi hidupmu juga tidak beres. Karena Yesus bilang, kalau kamu tidak berdosa, kalau kamu pikir kamu selalu hebat, kamu pikir kamu selalu benar, kamu pikir kamu gak ada salahnya, lempar wanita ini dengan batu duluan. Mundur juga, saudara-saudara. Artinya Yesus sedang mengingatkan mereka. Kamu juga harus bertobat karena kamu suka menghakimi, tetapi kamu gak sadar bahwa diri kamu juga banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki. Lalu kepada wanita itu Yesus tanya, tidak adakah yang menghukum kamu? Lalu Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pulang. Bukan Yesus kompromi dengan dosa. Yesus ingatkan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus gak usah maki-maki dia. Yesus gak usah menyerang dan menyakiti hati wanita ini. Tapi Yesus dengan kasihnya, dengan kata-katanya yang seperti pena juru tulis yang mahir, dia mengubahkan, saudaraku. Doa saya, setiap suami, setiap istri, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap orang-orang muda, setiap orang yang mengasihi Kristus, setiap kita menyadari lidah kita adalah pena juru tulis yang mahir, yang dapat menghadirkan shalom sorga, atau sebaliknya dapat dipakai setan untuk mendatangkan kekacauan, perpecahan, dan kehancuran. Doa saya, kita menolak lidah kita dipakai oleh setan. Kita menolak lidah kita diarahkan oleh kegelapan.
Tapi kita mau lidah, bibir, mulut kita senantiasa diarahkan Kristus untuk membawa damai, untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Kristus, dan memberi pengharapan buat mereka yang putus asa. Haleluya. Selanjutnya dikatakan apa? Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Lihat kan? Kemurahan dikatakan apa? Tercurah pada bibirmu. Jadi seorang dibilang hebat, seorang bilang dikasih Tuhan, seorang dibilang yang terelok di antara anak manusia bukan karena tampangnya, bukan karena prestasinya, tapi karena kata-katanya. Bukankah Alkitab bilang, apa yang dari hati terpancar keluar. Jadi kalau hatimu hati perpecahan, hatimu hati kesombongan, maka kata-kata yang keluar dari bibir mulutmu adalah kesombongan dan perpecahan. Tapi kalau hatimu adalah hati kerinduan untuk bersatu, kerinduan untuk mengasihi, maka kata-katamu juga akan penuh dengan anjuran, kata-katamu juga penuh dengan dorongan, kata-katamu juga penuh peringatan-peringatan. Untuk apa? Mengarahkan pada kesatuan. Karena hatimu hati Kristus, hati yang mengasihi, hati yang rindu lihat semua bersatu. Dan ada orang-orang yang memang jiwanya sakit, yang memang jiwanya penuh pemberontakan, lalu bilang, oh bagaimana kita bisa bersatu kalau mereka masih salah, terus lu bener. Lu pikir lu Tuhan kah? Yesus saja yang sang maha benar. Di kayu salib dia mau rangkul semua. Dia bilang apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita merasa benar, kita naikkan doa. Kalau kita merasa benar, jangan serang sana serang. Oh sorry ya, saya tidak bisa bersatu dengan mereka. Mereka semua masih salah. Terus kau yang paling benar? Berarti kau separuh Tuhan dong. Iya kan? Kalau semua kelompok lain salah, cuman kelompokmu saja yang benar. Mari kita menyembah engkau dalam roh dan kebenaran, saudara. Karena hanya engkau yang paling benar. Sadar bos. Sadar bos. Turunkanlah ego. Mari kita seperti ayat ini mengajar kepada kita luar biasa. Apa yang diajarkan oleh ayat ini? Engkau yang terelok di antara anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena ada kemurahan, ada kasih, ada damai yang tercurah dari bibirmu. Luar biasa. Doa saya setiap kita boleh memiliki bibir yang mencurahkan kemurahan. Ayat 4. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Ini dia. Kau pahlawan. Siap hadapi tantangan, siap hadapi pergumulan, siap bekerja keras. Pahlawan bukan pengkhianat. Pahlawan bukan pemalas. Pahlawan bukan seorang egois. Pahlawan bukan seorang yang memikirkan dirinya sendiri dan mencari keuntungan buat dirinya. Tapi pahlawan adalah orang yang berjuang. Ikat pinggangnya. Siap menghadapi tantangan. I know. Hari-hari ini hari-hari yang sukar. Tapi engkau bukan pengkhianat. Saya tahu hari-hari ini hari-hari yang sukar. Tapi engkau bukan pengecut. Engkau bukan seorang yang lemah. I call you a hero. Saya menyebut engkau seorang pahlawan. Kalian tetap tenang. Kalian tetap hadapi setiap badai. Nantikan pertolongan dan mujizat Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu seorang pahlawan. Seorang pahlawan tidak mundur, seorang pahlawan tidak menyerah, seorang pahlawan maju, berikat pinggangkan kesiapan. Haleluya. Dikatakan selanjutnya, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Artinya bukan mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan perbuatan-perbuatan dahsyat dari Tuhan. Artinya kalau kita berani maju, kita berani berpegang pada janji Tuhan, kita berani hidup seturut dengan kehendak Tuhan, pasti kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan menyertai kehidupan kita, folks.
Ini bukan saatnya kita lemah, ini bukan saatnya kita menangis, ini bukan saatnya kita kecewa. I know. Kita sedang menghadapi badai besar, pandemi, virus corona ini. Tiap hari kita dengar ribuan orang mati di seluruh dunia. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih percaya waktu tangan Tuhan turun, urusan ini selesai. Dan we know, kita ada di akhir zaman. Dan di akhir zaman banyak hal-hal yang seperti ini yang akan terjadi, kata Alkitab. Tapi satu pegangan saya dalam firman Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Engkau bukan pengecut. Engkau bukan pengkhianat. Tapi izinkan saya mengingatkan siapapun saudara, kalau engkau sudah ditebus oleh darah Yesus, engkaulah pahlawan. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menyatakan kasih, kuasa, kemuliaan, dan kedahsyatannya. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Ayat 6. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Wow. Kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, hal-hal yang dahsyat terjadi. Ayat 7. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap terus seterusnya dan selama-lama, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lihat, tahtamu kepunyaan Allah. Semua berkat kita, semua mujizat kita, semua keberhasilan kita, semua pencapaian kita itu kepunyaan Allah. Jangan sampai kita pikir tahta itu punya kita, keberhasilan itu punya kita, kesuksesan itu punya kita. Bertobat. Bertobat, saudara. Karena itu berarti kau sombong, itu berarti kau mencuri kemuliaan Allah. Tahtamu kepunyaanku. Rumahku kepunyaanmu. Pencapaianku semuanya milikmu. Karena aku bisa ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Come on. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita sadar semua datang dari Tuhan, terus kita mau bikin apa? Mau sombong? Mau sok jago, mau sok tengil gitu, petantang-petantang, gak bisa. Kalau kita tahu semua datang dari Tuhan, kita hanya mau mendekat pada Tuhan, kita hanya mau merendah, kita hanya mau bersyukur, kita mau taat, melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Luar biasa Yesus kita. Saya baca ayat ini, I'm really blessed. Tahtamu kepunyaan Allah. Dan karena itu kepunyaan Allah tetap terus seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Karena kita nggak mau aneh-aneh. Kita mau hidup dalam kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Melebihi teman-teman sekutumu. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan mau mengurapi kita. Bahkan melebihi orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan lihat engkau menjaga keadilan, kebenaran dalam kehidupanmu. Makanya dikatakan di sini. Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, membenci kefasikan. Maka Tuhan mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, pengurapan bukan sesuatu yang aneh. Jangan sampai ngomong pengurapan, berdebat lagi. Terus kapan gak debatnya sih? Persembahan debat, akhir zaman debat, doa debat, virus COVID debat, mujizat debat, ya kan? Apa aja debat. Sekarang pengurapan juga didebat lagi. Apa ini pengurapan? Saudara, setiap pengajaran ada saja yang palsunya karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap pengajaran Alkitab juga kalau kita mau stick pada the word of God, itulah kebenaran. Ya, jadi kita pegang aja firman Tuhan. Makanya selalu saya bilang, firman Tuhan mempersatukan. Tapi doktrin yang dibangun dengan kesombongan dan keangkuhan akan memecah-mecahkannya ya. Kita lihat selanjutnya dikatakan apa? Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau. Jadi pengurapan adalah ide dari Allah sendiri. Waktu kita hidup dalam kebenaran dan minta tuntunan Roh Kudus, Tuhan mengurapi kita, mengambil alih hidup kita dan mengatur sepenuhnya hidup kita. Haleluya. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana, gading, permainan, kecapi menyukakan engkau. Jadi dari hidup kita terpancar bau harum, kata Alkitab. Dan terpancar puji-pujian yang menyukakan. Luar biasa. Dikatakan selanjutnya. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas.
dari Ofir, luar biasa. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkan telingamu, lupakan bangsamu dan sisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian, orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadanya. Keindahan belaka putri raja itu dari dalam, pakaiannya berpakaian emas. Wah, ini dia yang Tuhan mau. Iya kan? Apa itu berpakaian emas? Berpakaian yang kemilau. Bukankah Alkitab berkata, biarlah kamu menjadi terang dunia. Biarlah engkau bercahaya seperti bintang-bintang. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki hidupmu jadi berkat. Tuhan kehendaki hidupmu membawa damai. Tuhan kehendaki hidupmu memancarkan kasih Kristus dimanapun kau berada. Luar biasa. Yang digambarkan sebagai permaisuri yang berpakaian emas. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-teman yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Ini yang Tuhan mau. Kalau Tuhan buat kita lah raja, maka biarlah kita menghadap hidup, menghadap hadiratnya senantiasa dengan sukacita dan sorak-sorai. Kalau kita terus mengeluh dan kita terus bersungut-sungut, bukankah kita seperti orang yang tidak menyadari kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa? Kita seperti orang yang nggak tahu bersyukur. Kita selalu merasa hidup ini berat. Hidup ini memang berat, tapi Tuhan kita besar. Hidup ini memang berat, tapi berkat Tuhan juga luar biasa. Hidup ini memang berat, tapi mujizatnya tetap dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Semangat saya kembali berbicara tentang firman Tuhan yang luar biasa ini. Bahkan dikatakan selanjutnya, para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu terus seterusnya dan selama-lamanya. Luar biasa. Perhatikan lagi. Saya sangat diberkati dengan ayat ke-18 ini. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Aku mau. Berarti melayani Tuhan. Hidup sungguh-sungguh. Bertobat, tinggalkan dosa, memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan tetap bersyukur adalah keputusan. Karena ayat ini berkata, aku mau. Artinya bisa saja aku menghadapi badai, bisa saja aku menghadapi angin ribut, bisa saja aku menghadapi hal yang tidak menyenangkan, tapi aku mau memasyurkan nama Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau bertobat sungguh-sungguh. Aku mau meninggalkan dosa. Aku mau hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, bersyukur, mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan, membawa damai dimanapun kita berada, itu adalah pilihan. Apakah saya mau memilih untuk memecah-mecahkan hanya karena kebanggaan saya untuk berkata saya benar, semua salah? Atau sebaliknya, kebanggaan saya mau mempersatukan, sehingga kita memilih, aku mau menjadi alat persatuan, aku mau menjadi alat Tuhan untuk melayani, aku mau jadi alat Tuhan untuk membawa damai. Ketika saya dibentak, saya dimaki, saya disakiti, saya dilukai, saya tetap berjuang untuk membawa damai, karena untuk itulah saya dipanggil. Sehingga lewat hidup saya, banyak orang mengalami kasih Kristus. Haleluya. Saudara, ingat, lidah kita pena dari juru tulis yang manjur. Haleluya, haleluya. Yang ke-46 ya. Di 46 ini ada 12 ayat yang akan kita pelajari. Dan di bawah judul perikop, Allah kota benteng kita. Yes, Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Jadi ini bukan ditulis oleh Daud, tapi ditulis oleh Bani Korah sebagai sebuah nyanyian. Ayat 2 bilang, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Ini yang perlu buat setiap kita. Allah itu bagi kita, terserah bagi orang. Iya kan? Bagi kita. Makanya Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kata orang siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab masing-masing, dan kemudian Yesus berkata, menurut kamu apa katamu? Nah, Yesus mau kita punya pandangan private, bukan menurut theologian, bukan menurut ahli teologi ini, bukan menurut doktrin ini, bukan menurut pandangan ini, tetapi menurut kita, menurut saya. Siapakah Yesus itu? Ini PR buat setiap kita. Malam sebelum kita tidur, ada satu yang harus kita pikirkan. Siapa Yesus buat saya? Dia sahabat,
Dia Bapa, Dia kekasih jiwa kita, Dia guru, Dia penyembuh, Dia penolong kita waktu kita hampir tabrakan misalnya. Dia yang kuatkan saya waktu saya menghadapi kesulitan. Dia yang mampukan saya selesaikan hutang waktu saya nggak bisa bayar hutang. Nah, masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman pribadi. Karena selalu saya bilang, pengalaman pribadi ini yang menguatkan kita. Pengalaman pribadi ini yang memampukan kita. Pengalaman pribadi ini yang memberi kita semangat. Orang boleh saja datang dan berkata, oh tidak ada mujizat. Oh biarin saja dia dengan pandangannya. Itu mungkin buat dia, buat saya. Dia penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Orang boleh bilang dia nggak buat mujizat, dia nggak menyembuhkan lagi. Tapi kita bilang, saya ngalamin. Saya disembuhkan Tuhan. Sampai kapanpun orang berkata kepada saya, mujizat kesembuhan tidak berlaku, saya akan tertawa. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I'm the product of His miracle. Makanya ayat ini luar biasa. Bilang apa? Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita. Pertanyaan saya, bagi saudara gimana? Kalau kita ikut Tuhan, hanya sebagai sebuah pelajaran, hanya sebagai sebuah doktrin, maka kita hanya jadi farisi-farisi modern. Perhatikan. Orang-orang yang pengajarannya nyerang sana, nyerang sini, nyerang sana, nyerang sini, nggak ngalamin kuasa Tuhan. Karena orang yang mengalami kuasa Tuhan, hidupnya berbeda. Dia tahu siapa yang dia percaya. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Haleluya. Ada orang-orang sekarang yang nggak jelas, panggilannya juga nggak jelas. Kalau panggilannya jelas seorang seorang pekabar Injil, jelas, ya kan? Ada orang-orang yang panggilannya sebagai apologet, jelas, saudara-saudara. Memang dia membela iman Kristen, dia memang meneguhkan iman Kristennya. Ya kan, itu panggilan seorang apologet. Ada yang panggilannya panggilan kenabian, ada yang panggilannya panggilan mengembalikan kuasa dan mujizat Tuhan, silahkan, saudara. Dan panggilan satu dengan panggilan lain nggak pernah bisa saling menyerang. Karena itu lintas panggilan, saudara-saudara. Sama seperti, saya selalu gambarkan gini. Seandainya saya punya rumah besar, lalu saya punya banyak karyawan. Saya punya babysitter, saya punya tukang masak, saya punya tukang kebun, saya punya satpam, saya punya driver, saya punya kepala rumah tangga. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di antara mereka nggak boleh saling menyerang. Nggak perlu, apa itu namanya, babysitter bilang, itu kok enak aja di luar terus di bawah pohon, potong-potong rumput. Enak aja dia itu. Nggak kayak saya ngurusin mencretnya bayi dan urusan mandiin bayi. Apa ini berat ya? Bagian lagi bilang, enak ya dia. Cuman bagian beresin kamar. Selalu di ruangan AC. Nggak usah saling nyerang satu sama lainnya. Kerjain aja bagiannya. Saya bayangin kalau saya punya rumah besar dengan banyak pegawai. Lalu pegawai satu menyerang pegawai lain, balas lagi, nyerang lagi. Tergantung. Kalau yang ini yang nyerang terus, lama-lama ini saya pecat. Tapi kalau ini nyerang, ini juga nyerang, ini juga nyerang, ini juga nyerang. Lama-lama semua saya pecat, saya ganti. Saya bisa bayangkan. Kita masing-masing punya lintas panggilan. Kenapa kita nggak saling menguatkan? Kenapa kita nggak saling bangun? Kenapa kita nggak saling bergandengan tangan? Allah itu bagi kita siapa? Itu dulu yang paling penting. Jangan bagi kamu. Jangan bagi mereka. Tapi bagi saya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku, Bani Korah tidak gentar menghadapi apapun. Bani Korah tidak goyah menghadapi apapun. Dia tahu, dia alami. Orang yang ngalamin Tuhan, hidupnya pasti tangguh. Hidupnya pasti kuat. Hidupnya pasti setia. Dan hidupnya pasti tetap memandang Tuhan. Haleluya. Karena sebagai penolong dalam kesesakan, wow, haleluya, sangat terbukti. Selanjutnya dikatakan apa? Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuah airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Lihat, saudaraku. Sebab itu kita tidak akan takut. Jadi gini, kalau kita ngalamin Tuhan, yang Bani Korah bilang sebagai penolong kesesakan sangat terbukti, sesungguhnya itu yang membuat aku tidak takut. Kenapa kita takut? Yang pertama, karena kita nggak punya iman. Kalau kita punya iman, kita nggak takut.
Yang kedua, kenapa kita takut? Karena kita fokus pada masalahnya, bukan pada Tuhannya. Makanya kita berteriak, Tuhan, masalah saya besar. Kenapa kita nggak balik? Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Oh, haleluya. Amin. Jadi kenapa kita takut? Yang pertama, karena kita nggak punya iman. Yang kedua, karena kita fokus terus pada masalahnya. Yang ketiga, kenapa kita takut? Karena kita nggak yakin akan kedahsyatan Tuhan kita. Kalau kita yakin akan kedahsyatan Tuhan kita, kita tahu engkau masalah memang besar, tapi Tuhanku lebih besar dan sanggup mengatasi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Wah, itu dia yang harus kita naikkan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu dia berjanji dan sanggup untuk menggenapinya. Jadi yang pertama, kenapa kita takut? Karena kita nggak punya iman. Yang kedua, kenapa kita takut? Karena kita fokus pada masalah. Yang ketiga, kenapa kita takut? Karena kita nggak yakin akan kedahsyatan Tuhan kita. Dan yang keempat, karena kita nggak ngalamin Tuhan kita. Kita belajar, kita baca tentang Tuhan, kita dengar tentang Tuhan, tapi kita nggak alami. Orang yang alami berbeda, makanya di sini dijelaskan orang yang mengalami itu jelas dikatakan apa? Yes, dikatakan. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun badai COVID datang menerpa, ya kan? Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Kota Allah kediamannya maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Lihat saudaraku, ayat 6 bilang Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah ada di dalam keluarga kita nggak? Allah ada dalam pikiran kita nggak? Allah ada di dalam hati kita nggak? Kalau ada, kita tidak akan goncang. Ayat itu jelas bilang kok. Berbuih-buih airnya, goncangan di mana-mana, tapi Allah ada di dalamnya dan kota itu tidak akan goncang. Kalau Allah ada di pikiran kita, kalau Allah ada di hati kita, kalau Allah ada di hidup kita, kalau Allah ada di keluarga kita, kalau Allah ada di keuangan kita, kalau Allah ada di keseharian kita, kita tidak akan goncang. Wah, luar biasa, saudara. I'm so blessed. Saya sangat diberkati, saudara. Saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini, saudara. Dikatakan apa? Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Betul, ada saatnya kelihatannya gelap, dan makin gelap. Tapi menjelang pagi, sebentar lagi surya akan bersinar. Badai pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. When you ask me when, I don't know when, but I know for sure He will. I don't know how, I don't know when, but I know for sure He will. Dia akan bertindak. Tangan yang perkasa akan turun. Kapan pendeta saya udah gak kuat? Itu dia. Di saat aku sudah tak mampu, maka Yesus datang. Yesus menolong. Dan Yesus mengerjakan mujizat tepat pada waktunya. Karena Tuhan janji Allah tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Pokoknya kita terus maju, kita tetap beriman, kita tetap berserah, dan kita tetap melakukan tanggung jawab kita dengan keyakinan bahwa Tuhan menguatkan kita. Dikatakan selanjutnya, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suara dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Jadi saat-saat seperti ini, ini adalah masa penuaian. Kali saat-saat seperti ini, hanya Yesus yang bisa memberi kepastian. Hanya Yesus yang bisa memberi ketenteraman. Hanya Yesus yang bisa memberi jaminan buat kita. Apa jaminan kita? Yang pertama, jaminan bahwa sorga sudah disediakan. Jaminan apa lagi yang disediakan buat kita? Jaminan ketenteraman. Bahwa Dia Allah Immanuel akan menyertai kita. Lalu yang kedua, yang ketiga, jaminan apa? Jaminan kekuatan bahwa kita sanggup bersama dengan Kristus. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan yang keempat, jaminan apa? Jaminan tetap damai sejahtera. Kenapa kita perlu damai sejahtera? Karena Yesus bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gemetar.
Artinya apa? Tuhan janji, selama kita berserah kepadanya, damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Ada jaminan dalam Yesus. Wah, luar biasa. Ini boleh nih, saudara taruh di status saudara, upload di medsos-medsos saudara. Hanya Yesus yang sanggup memberi jaminan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagus. Taruh di Facebook saudara, taruh di Twitter saudara, taruh di Instagram saudara, ya kan, taruh di WA Story saudara. Hanya Yesus yang mampu memberi jaminan di saat-saat seperti ini. Apapun angkat tangan, siapapun angkat tangan, situasinya sudah begitu nggak jelas, tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Yesus masih mampu memberi jaminan buat kita. Jaminan kepastian surga, jaminan ketenangan dan damai sejahtera, jaminan kekuatan buat kita, dan jaminan untuk kita mampu mengalahkannya dan melihat kemenangan yang sempurna yang Kristus sediakan buat kita. Wow, haleluya. Segala pujian bagi Kristus, haleluya. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan di saat-saat seperti ini. Ayo, mari kita melayani Tuhan. Mari kita menjadi pemberita Injil. Mari kita menjadi pelayan-pelayan Kristus. Pandang pekerjaan Tuhan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa hancurkan virus corona ini kapan saja Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan masih izinkan bahwa virus ini ada, pada saat yang bersamaan dia beri kekuatan buat kita. Saudaraku, buat saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Di saat-saat seperti ini boleh berkumpul bersama dalam komunitas yang luar biasa ini. Kamu hebat. Dan saya percaya komunitas ini bukan manusia yang membangunnya. Saya percaya tangan Tuhan sendiri. Karena ribuan orang telah bersama-sama di program Kamu Hebat ini. Sudah subscribe, sudah like. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa program ini mendatangkan impact untuk bangsa ini. Minimal orang-orang dikuatkan, minimal orang-orang jadi berkat, minimal orang jadi saksi, minimal kita taburkan virus positif dimanapun kita berada. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Ya kan? Kita memberi kekuatan, kita memberi semangat, kita membawa damai sejahtera. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Haleluya. Tuhan adalah pertolongan dan perlindungan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Yang terakhir kita mau bahas ini ya. Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Alkitab bilang apa? Diam dan ketahuilah akulah Allah. Hari-hari ini engkau harus diam di rumah. Iya kan? Hari-hari ini jangan berontak. Hari-hari ini jangan sibuk cari-cari kesalahan orang. Hari-hari ini belajar diam. Belajar merendahkan diri. Belajar mencari wajah Tuhan. Belajar fokus pada Tuhan, janjinya, karyanya, anugerahnya yang luar biasa. Maka saya percaya betul, ketika kita diam dan tenang, kita akan ketahui bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal, Tuhan kita nggak pernah mengecewakan, Tuhan kita nggak pernah mempermalukan kita, Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita. Justru ketika kita diam dan tenang, di situ kita tahu tangan Tuhan menopang kita, menguatkan kita, membela kita, dan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sorga saja dia sediakan buat kita, darahnya saja dia tumpahkan buat kita. Masakan tangannya tidak akan terulur buat hidup kita. Masakan dia tidak mengubahkan hidup kita. Sehingga semakin hari, semakin segambar serupa dengan Kristus. Itulah target Tuhan. Bukan bagaimana menjadikan kita kaya, bukan bagaimana menjadikan kita hidup penuh dengan mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat, mujizat, jawaban doa, semuanya hanya bonus. Tapi target Tuhan untuk menjadikan kita anak-anak raja yang akan memerintah bersama dia dalam kemuliaannya. Dan sementara kita bergumul di muka bumi, kita jadi saksi, kita membawa damai, kita jadi berkat, dan kita hidup menjadi kesaksian buat banyak orang. Haleluya. Saudara, apa semangat bicara lupa minum, ya kan? Allah Raja seluruh bumi. Nah, ya kan? Mazmur 47 demikian firman Tuhan dikatakan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ide memuji Tuhan dengan bertepuk tangan bukan ide dari gereja Pentakosta.
Ada banyak orang kalau dengar orang menyanyi tepuk tangan, itu gereja Pantekosta. Apa itu nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk tangan? Apa itu burung merpati siapa yang terlepas sampai diteprok-teprokin? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang bilang, apa sih itu gereja pakai-pakai tangan gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalam firman Tuhan. Alkitab jelas berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Betul, dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan teduhlah, tenanglah, sembahlah Tuhan, beribadahlah kepada dalam takut dan gentar. Amin. Tapi dalam bagian lain Alkitab juga berkata, bertepuk tanganlah dan elu-elukanlah Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan tergantung musiknya, tergantung lagunya. Iya kan? Ada gereja-gereja yang anti sekali dengan musik karena buat dia penyembahan buat Tuhan hanya bisa dengan orgel. Haleluya, saudara-saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan bukan Allah yang hanya menyembahnya hanya dengan aturan-aturan. No. Dia bebas. Karena Tuhan bukan melihat apa yang dilihat manusia, Tuhan lihat hati, saudara-saudara. Orang kan kadang-kadang kalau dengar suara falas, apa sih kok muji Tuhan suara falas? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memuji Tuhan bukan karena suara kita bagus. Kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, amin. Tapi kita memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan itu baik. Kita memuji Tuhan karena kita tidak bisa tidak. Kita bersorak karena dia Tuhan yang baik. Kalau suara kita pun tidak bagus, kita tetap memuji Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita jangan bikin ajaran yang aneh-aneh, saudara-saudara. Pokoknya memuji Tuhan, harus begini modelnya, baca Alkitab dong. Kita kok kayak orang-orang gak jelas, kayak orang-orang gak ngerti Alkitab, saudara-saudara. Alkitab bilang, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Berarti ada masanya kita berlutut di hadapan Tuhan. Ada masanya kita menyembah Tuhan. Kadang-kala dengan kepala yang tertunduk di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab juga berkata, angkatlah tanganmu. Alkitab juga berkata bersorak-sorai. Alkitab juga berkata bertepuk tanganlah segala bangsa, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mudah saling menghakimi dalam gereja. Kalau saudara tidak suka ada musik, itu cuma soal taste. Dan tidak salah. Saya tidak bilang gereja-gereja yang tidak pakai drum, gereja-gereja yang tidak pakai sorak-sorai, ala gereja-gereja yang sesat gitu ya kan? Tidak. Itu soal taste. Ya kan, sama seperti orang lebih suka misalnya musik-musik Bach begitu ya kan, musik-musik klasik ya kan. Tapi ada orang yang suka musik-musik ringan. Lalu bagaimana dengan Allah kita? Apakah Allah hanya suka musik Bach? Apakah Allah hanya bisa dipuji melalui musik-musik klasik? Cepat sekali pandangan saudara. Pendek sekali otak saudara ini. My God is awesome. My God is big. My God is great. Allah saya dahsyat. Jangan batasi Allah hanya dengan, oh ya memuji Tuhan harus dengan gaya-gaya klasik. No. Itu cuma soal taste saudara. Jangan cari ayat-ayat untuk membenarkan taste saudara. Ada yang memuji Tuhan dengan musik-musik klasik. Haleluya, Tuhan hadir. Ada yang memuji Tuhan dengan gaya-gaya musik dangdut. Tuhan hadir. Ada yang memuji Tuhan dengan musik-musik yang girang-girang. Dengan gaya-gaya, apa itu namanya, musik country Amerika. Why not? Iya kan? Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita menyanyi musik-musik klasik lalu untuk kebanggaan kita, untuk kita beritahu, nih suara saya bagus, nih musik saya hebat, pengetahuan saya luar biasa, terkutuklah saudara. Saudara menatap saya dan mengatakan, kenapa terkutuk? Pendeta luar kita bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mau menonjolkan dirinya. Dan kita bilang, orang-orang seperti itu yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi kalau saudara menyanyi musik klasik karena sadar saya nggak ada apa-apanya, Tuhan saya besar, Tuhan bertata atas pujian saudara. Saudara menaikkan musik-musik ringan dengan pujian-pujian yang luar biasa dengan bertepuk tangan. Saudara menyembah itu karena Tuhan baik dalam hidup saudara. Diberkatilah hidup saudara. Kenapa? Karena kita bersyukur. Karena kita bersorak-sorai. Karena kita mengakui Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Dan itu yang Tuhan mau. Kita merendahkan diri. Waktu kita merendahkan diri, Tuhan meninggikan kita tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi jelas Alkitab berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bertepuk tangan. Bukan hanya kerinduan Tuhan, tapi perintah Tuhan, saudara. Tuhan memerintahkan kita, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi, Allah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi, dia layak untuk kita sembah.
Dia layak untuk kita tinggikan, dia layak untuk kita agungkan. Bukan hanya dengan musik klasik. Bukan hanya dengan orgel dalam gereja. Silakan, saya tidak bilang bahwa gereja-gereja tidak boleh. No, masing-masing punya cara yang sendiri. Tapi kita harus saling menghormati. Jangan batasi kuasa Allah. Jangan berpikir Tuhan hanya suka musik-musik klasik. Itu mah lu doang yang doyan. Iya, gitu. Tuhan hanya bisa ditinggikan hanya dengan orgel. Kalau lebih dari orgel, maka Tuhan akan terusik di surga. Jangan bikin ajaran-ajaran yang kampungan kayak begitu. Mari kita luas dalam pemikiran. God is God of music. Allah adalah Allah musik. Dia ada di atas musik. Sehingga kita nggak bisa batasi kuasa Allah. Oh, kuasa Allah hanya mau ditinggikan dengan musik seperti ini. Tidak pernah ada dalam Alkitab bahwa Allah hanya menyukai musik klasik. Mungkin lu yang doyan, saudara, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau mau menyembah Tuhan dengan musik klasik ya nggak apa-apa, tapi nggak usah serang gereja-gereja yang pakai musik, pakai drum, pakai sorak-sorai lalu berkata, oh itu sesat, itu nggak berkenan pada Tuhan. Stop. Ini waktunya kita bersatu. Masing-masing memuji Tuhan dengan caranya masing-masing. Biar Tuhan yang menilai dan bukan kita yang menilai. Tugas kita bersama mengarahkan setiap jemaat untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan itu Raja. Haleluya. Jelas firman Tuhan bilang apa? Sebab Tuhan itu Raja. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau pakai orang-orang benar. Makanya orang-orang benar jangan saling menyerang satu sama lainnya. Orang benar jangan saling menyakiti satu sama lainnya. Orang benar jangan meruntuhkan satu sama lainnya. Orang benar justru bergandengan tangan. Karena kuasa kegelapan akan diletakkan di bawah kaki kita, kata Alkitab. Luar biasa. Selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihnya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Dan ini nubuatan. Bahwa Yesus bukan hanya mati buat kita. Yesus bukan hanya bangkit dari kematian, tapi dia naik diiringi dengan sorak-sorai. Untuk apa dia naik ke surga? Dan sebentar lagi kita akan merayakannya. Dan mungkin kita masih merayakan di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak mengganggu sukacita kita. Dan mungkin hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kembali kita rayakan di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak mengganggu sukacita kita. Karena kita tahu Tuhan itu Raja. Apapun yang dia izinkan terjadi, apapun yang dia... Bukan kita yang Raja. Kita hanya hamba. Hamba nggak punya hak untuk kepo. Hamba nggak punya hak untuk nyerang, untuk ngatur. Hamba cuma punya hak untuk berkata, yes, I'm ready. Siap. Aku siap melakukan yang Tuhan perintahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan naik dengan diiringi sorak-sorai. Ayat 7, bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Ayat 8, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Ayat ini mengajar kepada kita, perikop ini mengajar kepada kita. Mari kita muliakan Tuhan. Kenapa dia muliakan? Kita harus muliakan Tuhan. Dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan segenap hati kita. Kenapa kita mesti muliakan Tuhan? Yang pertama, karena dia tidak pernah salah. Manusia nggak perlu dimuliakan, karena manusia ada benar, tapi ada salahnya. Ketika manusia benar, nggak usah dipuji-puji amat. Dan ketika manusia salah juga nggak usah dihina-hina amat. Biasa sekali. Ada orang yang benar, ada orang yang melakukan yang baik, kita belajar. Ada orang yang salah, kita tolong. Sesimpel itu kehidupan ini. Tapi kita harus bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan. Yang pertama, karena dia tidak pernah salah. Yang kedua, karena dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Yang terbaik tidak selamanya berkat. Kadang-kadang yang terbaik dia pukul kita. Yang terbaik kadang-kadang dia latih kita, dia didik kita, dia latih kita supaya kita makin hari makin sempurna. Karena dia menerima kita padanya. Tapi dia tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia mau push us. Dia mau dorong kita sampai mencapai seluruh kehendak Allah. Jadi yang pertama, saya ulangi sekali lagi.
Kenapa kita bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan? Yang pertama, karena dia tidak pernah salah. Dan yang kedua, karena dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang ketiga, karena dia merancangkan hal-hal yang dahsyat buat hidup kita. Jadi yang kita lihat hanya now and today. Dan mungkin now and today kita adalah tears, adalah air mata, adalah pergumulan, adalah tantangan. Tapi di balik itu, ada target-target yang luar biasa. Sampai Alkitab berkata, kita akan memerintah bersama dia dengan kemuliaan. Makanya hidup Kristen ada tantangan. It's okay. Semangat aja. Karena dia sedang melatih kita untuk sebuah target yang luar biasa. Dan yang keempat, kenapa kita memuji Tuhan? Yang pertama, karena dia tidak pernah salah. Dan yang kedua, karena dia begitu baik buat kita. Yang ketiga, karena dia target-target yang luar biasa. Dan yang keempat, kenapa kita memuji Tuhan? Karena firman-Nya selalu ada jawaban buat setiap kita. Karena itu apapun masalah kita, back to the word of God. Kalau dengerin omongan orang, saudara, bisa stres sendiri. Dengar omongan orang, bisa panik sendiri. Dengar omongan orang, bisa kemudian kecewa sendiri. Tapi dengar firman Tuhan, selalu ada kepastian, selalu ada ketentraman, selalu ada kekuatan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita memuji-muji Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Saya panggil istri saya, Evan. Ayo panggil mama, kita bersama-sama lagi. Untuk bercerita, untuk membahas, untuk saling menguatkan satu sama lainnya, untuk berdoa bersama. Karena kita percaya lewat doa ada hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kasih setia Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Evan, coba ini kameranya diatur supaya Mam bisa lewat, karena ya, situasi dengan pengkameraan ini, saudara-saudara, asik sekali, ya kan? Evan di mana, Evan? Ya, Evan, tolong biar Mam bisa lewat dari sini. Kamera digoyangkan sedikit dulu. Ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yes, Evan, kita sekarang masuk di Mazmur berapa ini, Evan? Iya, kemarin 47, berarti sekarang 48, Evan ya. Puji Tuhan. Di bawah judul perikop, Sion kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Kembali, Mazmur 48 bukan Mazmur yang ditulis oleh Daud, tapi Bani Korah. Ayat 2, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota Raja Besar. Jadi perhatikan baik, di sini ada firman Tuhan yang luar biasa dikatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunung yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Jadi kegirangan kita bukan soal sukses yang kita raih. Kegirangan kita bukan soal apa yang kita harapkan terjadi. Kadang-kala apa yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi kegirangan kita justru karena ada Tuhan yang dahsyat. Ada Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan yang janjinya tidak pernah meleset dalam kehidupan kita. Haleluya. Ayat yang keempat dikatakan, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Nah, ini yang paling penting. Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia membentengi kita dari segala serangan setan. Dia membentengi kita dari segala keputusasaan. Dia membentengi kita dari hawa nafsu daging. Dan Dia membentengi kita dari tipu muslihat dunia ini. Nah, pertanyaannya, kita mau gak tinggal dalam benteng itu? Nah, kalau Tuhan itu hebat, kenapa saya terserang? Kalau Tuhan itu hebat, kenapa saya jatuh? Kalau Tuhan itu hebat, kenapa setan menyerang saya? Jawabannya sederhana, karena kita keluar dari benteng Allah. Karena benteng Allah tidak bisa terpisahkan dari firman-Nya. Benteng Allah tidak bisa terpisahkan dari kekudusan. Benteng Allah tidak bisa terpisahkan dari kedekatan pada Tuhan. Dan benteng Allah tidak bisa terpisahkan dari bagaimana kita fokus pada salib Kristus. Waktu kita tinggal dalam benteng penjagaan Allah, serangan apapun tidak bisa kita tembus kita. Sama seperti orang pakai payung waktu hujan. Selama dia ada di bawah payung, dia kering. Tapi ketika dia keluar dari payung, karena dia pikir, di sini kering, kalau dia mau keluar, di situ dia basah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Luar biasa, saudara. Kita lihat selanjutnya. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan, ya kan? Dari kesombongannya maju. Tapi orang yang melawan Allah pasti akan dipermalukan. Maka selalu saya bilang, gak apa-apa kita dihina, gak apa-apa kita diserang, gak apa-apa kita disakiti, gak usah balas.
Santai aja, tetap pandang Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap melekat dalam janji-janji Tuhan. Maka engkau akan terus diangkat Tuhan, dibela Tuhan, dan menerima anugerah Tuhan. Tapi kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kehebatan kita sendiri, harinya akan tiba bahwa Tuhan akan pukul kita dan mempermalukan kita. Makanya Alkitab berkata, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan, demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Kenapa? Karena kesombongan. Karena merasa dirinya kuat. Tapi kita, yang mungkin sedang menghadapi ayat 8. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pandemi badai COVID ini mengajarkan kepada kita. Kalau Tuhan mau hentikan sesuatu, selesai. Contoh. Jakarta ganti berbagai gubernur, ganti berbagai kebijaksanaan. Sulit sekali untuk menyelesaikan kemacetan kota Jakarta. Tapi sudah 1 bulan ini, Jakarta nggak ada macet, sudah lenggang semua. Artinya, kalau Allah bertindak dengan caranya, semua bisa beres. Jangan main-main sama Tuhan. Tidak pernah diramalkan oleh siapapun. Tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. 200 negara sedang panik menghadapi persoalan simple. Hanya persoalan virus. Biasanya kan virus hanya lokal. Atau satu negara. Atau beberapa negara. Ini 200 negara. Ini seperti perang dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. God is God. Tugas kita bukan mengkritik Tuhan. Tugas kita bukan protes sama Tuhan. Tugas kita bukan kecewa sama Tuhan. Tugas kita taat saja. Dengar-dengaran saja. Karena Alkitab sudah menubuatkan. Ada masanya. Dunia panik dan bingung dengan segala yang terjadi. Dan betul hari-hari ini manusia panik dan bingung. Tapi Alkitab berkata di saat seperti itu, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Setan pengen kita kehilangan gairah untuk melayani Tuhan. Setan ingin kita kehilangan gairah untuk beribadah. Tapi justru virus COVID-19 ini mempersatukan kita dari berbagai denominasi gereja. Justru memberikan dorongan semangat kita untuk beribadah. Justru memberi dorongan semangat kita. Makanya kita 3 kali sehari beribadah. Maaf, khusus hari Sabtu. Jadi 3 kali sehari ibadah. Dalam mesbah keluarga kita yang kita beri nama Kamu Hebat. Itu Senin sampai Sabtu. Jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 8.30 seperti sekarang. Khusus hari Sabtu hanya jam 2 siang. Khusus hari Sabtu hanya jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu kita tidak ada di vlog pribadi saya Gilbert Lumoindong #Kamu Hebat. Karena hari Minggu kita ada di vlog gereja saya. Atau gereja kita. Yaitu GBI. Glow Fellowship Center. Karena program-program gereja semua dari GBI Glow Fellowship Center. Tetapi akan kita rerun keesokan harinya. Di Gilbert Lumoindong #Kamu Hebat dan Gilbert Lumoindong TV. Sehingga setiap saudara yang mungkin merasa saya ikut gereja saya, tapi saya tetap mau mendengar firman-Nya, saudara bisa ikuti langsung live di GBI Glow Fellowship Center setiap hari Minggu. Ada 7 kali ibadah. Jam 6 pagi saya melayani, jam 8.30 saya melayani, jam 11 siang anak saya Pastor Garen Lumoindong yang akan melayani. Lalu jam 1.30 kembali saya melayani. Jam 4 sore kembali saya melayani. Dan jam 6 sore kita ada English service khusus untuk saudara yang English speaking. Itu English service. Jadi saudara juga beritahu teman-teman yang English speaking supaya mereka diberkati. Apalagi adik-adik muda yang punya teman-teman di luar negeri atau lulusan luar negeri yang lebih nyaman bicara bahasa Inggris, sudah bisa ikuti program Kamu Hebat atau program gereja khusus ibadah minggu
yang merupakan English Service bersama dengan Evangelis Amanda atau Moshel Lumoindong. Saudara, itu anak menantu saya, istri dari Pastor Geren, dan beliau diberkati Tuhan dengan kata-kata yang baik untuk saling menguatkan khususnya dalam ibadah English Service ini. Dan saya pikir-pikir kita sedang mau gather together sehingga saudara-saudara yang rindu untuk melayani di English Service ini, kita bisa nanti setelah COVID-19 bahwa kawan-kawan yang terbeban dengan English Service bisa bersama-sama. Pokoknya native speaking, mereka yang bicara bahasa Inggrisnya fluent, bisa bersama-sama dalam program ini. Bukan program belajar bahasa Inggris, tapi benar-benar untuk melayani fluent dalam bahasa Inggris sehingga dapat menjadi berkat buat setiap orang. Bahkan kalaupun saudara adalah expat yang juga mau melayani, silahkan saudara, karena sudah waktunya kita saling menguatkan. Baru jam 7 malam saya kembali melayani saudara. Ya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Selanjutnya dikatakan, dengan angin timur kau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikian kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepada Tuhan jangan selalu mempertanyakan, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Mari kita puji Tuhan. Bahkan dia mau diatur oleh Tuhan. Yang kedua, bukan hanya dia, bukan siapa-siapa, tapi dia menyadari semua yang dia punya berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang menyadari betul bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi dan dihentikan oleh siapa. Dan yang keempat, siapa yang bisa memuji Tuhan? Orang yang selalu merasakan apa saja yang Tuhan buat dalam hidupnya itu terbaik. Gak selamanya yang terjadi bisa kita mengerti, tapi satu yang kita tahu, ya Tuhan izinkan terjadi itu pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk pada percakapan bersama dengan istri saya, ya kan? Jadi kita pelajari dulu firman Tuhan bagian-bagian terakhir ini. Dikatakan, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikian kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Ayat 12, biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Ayat 13, kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikan temboknya, jalani puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Jadi Alkitab mau ajarkan kepada kita, kecap dan lihatnya Tuhan itu baik. Makanya di ayat ini katakan, kelilingilah Sion dan edarilah, hitunglah menaranya. Jadi Tuhan mau kita punya pengalaman pribadi. Bukan hanya kata orang, edari, kelilingi, hitung menara-naranya, alami kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan hanya dengar apa kata orang. Jangan sampai seperti pengemis buta yang nyanyi burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Mana tanya, lu kenapa nyanyi begitu? Ya kan gue buta. Tahu burung nuri juga kata orang. Tahu terbang tinggi juga kata orang, kan gue gak bisa lihat. Nah, ini. Iya kan? Jangan sampai kita juga menyanyi gitu. Aku percaya ada mujizat kata orang. Aku percaya Tuhanku dahsyat kata orang. Jangan gitu loh. Edarilah, kelilingilah. Artinya alami. Karena orang yang mengalami kasih Tuhan tidak goyah. Orang yang mengalami kasih Tuhan benci dosa. Orang yang mengalami kasih Tuhan mau selalu mendekat pada Tuhan. Orang yang mengalami kasih Tuhan tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Siap berkorban buat Tuhan dan selalu rindu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Di bagian terakhir ini sebelum saya panggil istri saya dan kita berbincang-bincang di sini, ayat 13, ayat 14 bilang, perhatikan temboknya, jalani puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Ayat 15. Sesungguhnya, inilah Allah kita lah dia. Seterusnya untuk selama-lamanya, dialah yang memimpin kita. Saudaraku, kalau Tuhan yang memimpin kita, jalan kita pasti penuh berkat. Kalau dia memimpin kita, setan-setan dihancurkan. Kalau dia memimpin kita, hidup kita diubahkan. Kalau dia memimpin kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Tadi sempat berbagi dengan makan siang di Cempaka Putih. Ada ini agak sulit untuk didengar kalau ada di sini, ya kan? Puji Tuhan. Jadi makan siang bersama tadi
ada banyak juga yang bukan driver ojol ya, Ya, ada gelandangan juga. ada pemulung, ya kan, lalu Ada kerjaan tidur-tidur di jalan itu ya, loh. lalu ada Ya. di sebelah juga bangunan, jadi kuli-kuli bangunan juga tadi Ya, sempat ambil ya, makan ya, siang ya, bersama. ya. Lalu supir taksi, supir bajai, lalu Pak Ogah, polisi cepek, ya kan, juga di jalan Cempaka Putih itu kan banyak. Ya. Jadi sudah tahu karena di situ ada makan siang, tadi kita berbagi di sana luar biasa, ya. Terus kita juga sempat bagikan baju APD ya, untuk rumah sakit atlet di Kemayoran, ya kan. Tadi juga kita antar makan siang untuk STT Battle, lalu kita juga antar rapid test ke alat rapid test ke seminari battle dan tadi kita juga berbagi bersama dengan Pak John dan Dr. John dan Dr. Vero dari Tangsel, dari Tangerang ya. Selatan, ya kan, dari PMI Tangerang Selatan untuk berbagi bersama dengan beberapa rumah sakit di Tangerang Selatan. Luar biasa, sebuah kebanggaan bagi Tuhan. Terus kita juga persiapan untuk khotbah minggu di gereja hari Minggu. Ya, kita bikin persiapannya untuk hari Minggu, ya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana Dir hari ini? Oh ya, hari ini betul-betul luar biasa dari pagi, jadi hari ini betul-betul tidak terasa ya. Hari sudah tiba-tiba sampai rumah, wow, sudah harus live. Jadi orang yang di rumah biar di rumah saja. Iya. Tapi yang harus melakukan tugas tanggung jawabnya supaya jangan jadi crowded, saudara. Biarlah kita yang melayani tetap melayani, dan yang di rumah tetap di rumah. Dan sampai sekarang masih monitor bahwa gereja-gereja kita baik di Gading Serpong, lalu gereja kita di BSD, ya kan, terus Karawaci, di Dynaplus juga tetap melayani. Lalu ternyata bukan 34 kabit PI, ada 38 kabit PI di seluruh Indonesia, dan semua sedang bekerja luar biasa. Tiap hari ada laporan-laporan yang baik, memberkati, dan kita melayani tidak peduli agama apa, wilayah apa, daerah apa, pokoknya susah kita tolong, luar biasa. Bahkan yang di Bekasi, karena di Bekasi masih banyak tukang-tukang becak juga, iya kan, dan itu juga kita bantu gitu. Dan juga ada yang lihat rumahnya sangat mengerikan sekali, tetapi luar biasa mereka tak melayani, ya. Ayo, bagaimana? Ya, saatnya kita berdoa sekarang karena waktu sudah agak larut, dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan terus menyertai kita dalam anugerahnya, dalam kuasanya, dalam berkatnya yang luar biasa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ingat bahwa biar kita tetap puji Tuhan dalam segala hal. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kasih rahmatnya luar biasa. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, kami yang menerima firman hari ini, kami tidak mau jadi orang bodoh yang menerima firman dan tidak melakukannya, tetapi tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam kasih setia-Mu, hidup dalam mujizat-mujizat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk yang hari-hari ini sedang membutuhkan mujizat Tuhan, kesembuhan, mujizat ekonomi, mujizat dalam rumah tangga, mujizat di masa muda, mujizat dalam pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan iman kami, karena iman kami yang menuntun kami pada mujizat. Bahkan yang sakit disembuhkan, mereka-mereka yang hari-hari ini terpapar virus corona, kami doakan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada mujizat dan ada kekuatan iman, sehingga dengan kekuatan iman itu mereka melihat mujizat. Terima kasih Bapa, kasih setiamu sungguh dahsyat dan luar biasa. Para dokter, para suster, para brother, para perawat, dan juga setiap tim medis di rumah sakit, Tuhan tolong dalam nama Yesus, beri kekuatan ekstra buat mereka, dan ada penjagaan yang sempurna, sehingga kalaupun mereka sampai terpapar corona, mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Para pekerja sosial juga Tuhan tolong, para polisi dan tentara Tuhan bela dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hari-hari ini kami terus berdoa supaya yang terpapar semakin berkurang, yang meninggal semakin berkurang, dan yang sembuh semakin meningkat. Dan sudah 2 hari ini kami dapat laporan-laporan yang baik, bahwa yang sembuh semakin meningkat dan yang meninggal semakin berkurang. Dalam nama Yesus bekerja terus Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan turun dan menghentikan virus corona ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan kalau ada prediksi baru tahun depan baru berhenti, kami tolak, kami patahkan, kami percaya ada mujizat Tuhan yang sempurna. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Ketua BNPB, Kapolri, Panglima TNI, dalam nama Yesus mampukan mereka ambil keputusan-keputusan yang strategis.
keputusan-keputusan yang dalam hikmat Tuhan, untuk mendatangkan sesuatu yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara dalam situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Para gubernur, para bupati, para wali kota, buat sinergi bersama pemerintah pusat, sehingga di saat-saat seperti ini tidak ada politisi-politisi busuk yang mencari keuntungan politik tertentu dan mencari-cari panggung-panggung politik demi kepentingannya sendiri, dalam nama Yesus. Sehingga kami tetap bersatu dan kami tetap percaya, dan hamba-hamba Tuhan tetap bersatu. Hamba-hamba Tuhan tidak saling menyerang, hamba-hamba Tuhan tidak saling mengkritik satu sama lainnya, tapi justru hamba-hamba Tuhan saling bergandengan tangan, merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan. Karena kami percaya sebagai hamba Tuhan, tugas kami mendoakan bangsa dan negara, khususnya di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga punya hati untuk saling membantu, sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan malam ini kalau kami beristirahat, kami tahu ada tangan Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Kalau ada yang masih hatinya, pikirannya penuh dengan hal negatif, intimidasi, kami patahkan dalam nama Yesus. Sehingga sungguh malam hari kami dapat berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Secara khusus kami menopang apa yang terjadi hari-hari ini di STT Battle Jakarta, di Petamburan. Tuhan, adik-adik muda yang punya hati untuk melayani hari-hari ini terbaring di isolasi. Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan menyembuhkan mereka satu persatu, bahkan menghentikan gerak dari COVID-19 ini yang ada di asrama Petamburan. Dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan. Dan setiap kami yang bersama-sama menikmati program Kamu Hebat ini, biarlah kami terus tenggelam dalam hadirat Tuhan, semakin mengubah hidup kami untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berjanji selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak turun tapi naik. Kita nggak akan jadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Saya Gilbert Lumondo bersama dengan istri saya Renda dan anak kami Evan, atau yang biasa nama lengkapnya Gravens Gilbert Lumondo. Saudara, kami mendoakan saudara, kami mengajak saudara tetap semangat, dan sampai berjumpa besok jam 2 siang. Kamu hebat. Haleluya. Puji Tuhan, akhirnya kita sudah dari penghujung acara program Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program persembahan dari GBI Glow Fellowship Center. Saya Veronica Wong, mohon pamit dan sampai berjumpa kembali di waktu dan jam yang sama. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom.